Halo teman-teman, selamat siang. Ya, siang hari kali ini. Kali ini kita akan membahas atau iseng-iseng sebelum lebaran. Saya punya 2 buah radio. Ini radio jadul sekali. Yang ini tipenya mini rig. Ini tipenya nih. Mini rig tipe 9800. Dia itu punya frekuensi VHF dan UHF. Dia dapat bekerja di 136 sampai 14174 atau 400 sampai 480. Jadi ini kecil-kecil mungil gini dual band. Ini dual band. Ya. Ini fungsinya sama seperti rig-rig seperti sebelumnya ya, Motorola, Kenwood, Icom, Yaesu dan lain-lain. Hanya kalau ini bentuknya kecil ya, sebesar tangan saya nih. Tuh, basah tangannya, cuci tangan. Sebesar Yaesu begini. Ini juga sama. Jadi ini kecil mungil gini, wattnya gede. 20 watt untuk UHF dan 25 watt untuk VHF. Kurang lebih. Jadi bukan berarti ini pure segini, nggak mungkin karena ini finalnya kecil. Sebetulnya benda ini adalah sebuah HT. Kalau saya nilai dari tampilan segala macam itu adalah seperti HT Baofeng. Mana Baofeng ya? Ini Baofeng nih contohnya. Ya kan Baofeng yang nggak ada layarnya. Kalau Baofeng yang ada layarnya UV5R, UV8R itu Baofeng yang dikasih final lebih gede atau dikasih transistor IC RF-nya tuh lebih besar. Jadi dia bisa lebih nonjok, tapi kualitasnya tidak mungkin nyamain ini aja nggak mungkin. Ini adalah Icom V80 apa V8 saya lupa, atau ya abangnya Icom IC02A nih, itu gak akan nyamain. Nah, kenapa saya punya radio ini? Bukan mau dipakai sebagai base station, bukan. Kita akan eksperimen gila karena saya punya 4 kebetulan. Ada 4 bekas apa ya dulu ya, lupa. Ini yang lebih kecilnya lagi. Ini ada kipasnya. Sama aja secara fungsi. Ini nggak ada kipasnya, ini perbedaannya begini. Ya. Waduh, ini pendinginannya cuma begini. Ini kita nyalain sebentar aja panasnya luar biasa. Gampang panas gampangnya. Kita akan manfaatkan 2 buah radio ini menjadi repeater HT untuk melayani syscambling sebuah desa. Ya, atau sebuah apalah, HT ini ke HT ini. Kita akan repeater. Karena kenapa? Kalau dari HT ini komunikasi dengan HT ini secara langsung, jaraknya terbatas. Hanya mampu menjangkau itu sekitar 2-3 km. Itu pun kalau tidak ada halangan. Kalau dalam perkampungan paling jauh ini ya sekitar 21 kilometeran lah kalau sudah padat penduduk. Nah, kalau Motorola, cornya itu tinggal colok di belakang. Ya, cornya atau kabel interface-nya dia ini akan jadi RX, ini akan jadi TX. Jadi frekuensi ini ketika dia bicara akan diterima dulu di sini. Ketika diterima sini sudah diterima, akan dipancarkan ulang melalui ini. Makanya namanya repeater atau radio pancar ulang atau pacul atau RPU. Radio pancar ulang. Ini ngomong, ini sinyalnya kecil cuma 5 watt, ditangkap sama dia. Ketika dari dia diolah lalu dilemparlah ke dia, wattnya lebih besar nih. Ini pakai antena tinggi di atas nih, di atas menara tinggi. Kebetulan saya punya tawas di atas 40 meter. Jadi lebih luas jangkauannya karena ini di atas. Juga nggak tahu nih kekuatannya, kualitasnya bagaimana. Nggak tahu dah. Coba gila. Intinya gitu. Ini ngomong ditangkap di sini, lalu disambung pakai kabel. Dari sini akan dipancarkan lagi menggunakan power yang lebih besar dan terima oleh ini. Jadi apabila di tengah-tengahnya ini ada gunung atau ada bangunan tinggi, ya, ada bangunan tinggi, dia tetap akan bisa bisa ngobrol lah gampangnya, bisa ngobrol. Cuma ngobrol nggak langsung dari sini ke sini. Ngobrolnya adalah dari sini ke sini dulu, ke sini baru ke sini. Itu ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah biasa main radio udah merem lah masalah begini. Tapi kalau yang orang awam, repeater tuh apa sih? Kok HT kok bisa jarak jauh tapi kok suaranya jelek, sember segala macam. Kiraan saya sebelahan dekat. Nah, itu namanya repeater. Untuk nyambungin 2 buah ini kita butuh kabel. Namanya kabel cor atau kabel interface atau apalah. Ini kabelnya. Kabelnya ini di mana beli? Kagak bikin.
Ini adalah untuk radio RX, untuk TX. Jadi kalau dipasang dia akan begini bentuknya. Nah, dia akan pasang begini. Suara dari sini akan dilempar ke sini dan ditransmit lagi. Lebih simpel ya cornya ya, coba pakai kabelan aja. Wiringnya gimana? Sama aja wiringnya. Di sini kita setting repeater kita setting. Jadi ada charge low-nya. Ketika dia bicara, voltase akan 0. Ketika dia standby, voltase akan 3 volt. Jadi ketika dia standby, PTT di sini tidak akan bergerak. Tapi ketika dia jadi 0, PTT-nya akan bergerak. Ya. Jadi kita cuma butuh 4 kabel. Ground, repeater control. Yang setelahnya ini adalah microphone plus, dan satu lagi adalah ground microphone. Jadi mikrofon di sini dapat sumber suara dari sini, dapat tempat 8. Biar lebih gampang nih, saya ada skematik. Ah, ini dia nih. Ya, ini skematiknya. Ini RJ45 lubangnya ya, yang ini nih. Ini lubang ini. Di sini kita ketahui dulu nomor 1 adalah data input, ini untuk program. 2 repeater control, ini COS-nya untuk mengdrive atau mengaktifkan radio TX. 3 mikrofon buat ngomong, mikrofon ground. Nomor 5 ini kepotong, 5 ini PTT. 6 tuh ground biasa listrik. 7 plus 8 volt DC out, 8 AF out. AF out itu adalah audio nih. Ini suara nih. Kenapa dia ada 8 volt? Dia untuk mengontrol remote. Nah, ini remote-nya dia itu minta daya 8 volt kurang lebih. 8 volt kurang lebih. Ya, coba nggak fokus. Jadi, saya jelasin lagi. Anggaplah ini radio RX, ini radio TX. Bentar. Anggaplah ini radio RX, ini radio TX. Ya. Jadi, ketika RX ini, ketika si dia ini terima suara, maka di sini akan ada sinyal. Nah, signal ini akan mengaktifkan nomor 5 di sini, yaitu PTT. Jadi dari sini dia akan nyambung ke sini. Gitu gampangnya. Ketika ada yang ngomong, ada yang masuk sinyal ke sini, ada suara masuk sini, dia akan pencet PTT. PTT itu ini nih. Nih, tombol ini buat ngomong halo. Nah, ini PTT. Ini kan kalau ada manusianya, kalau nggak ada manusianya cara menggantikannya adalah melalui RPT control ini. Cek nomor 2 akan masuk ke nomor 5. Gitu. Lalu audio di situ dia kan terima suara. Setelah dia berhasil mencet tombol PTT di radio TX, maka dia harus mengirimkan suara atau berita dari radio RX. Beritanya di mana? Ada di nomor 8. Nomor 8 masuk ke nomor 3. Jadi 8 di sini adalah speaker atau audio outputnya akan masuk ke mikrofon. Gitu. Jadi ini akan masuk ke sini. Sorry ya, tangan satu nih. Pakai handphone lagi ngerekam. Nah. Ini akan ke sini masuk suaranya. Ketika dia terima suara, maka dia akan ngebuka PTT, yang ini akan ngomong. Setelah dia ngomong, dia kirimlah suaranya dari sini ke sini melalui ini. Set, ini baru 2 kabel. Kabel yang lainnya apa? Kabel lainnya adalah ground. Ground ketemu ground. Lalu mic ground ketemu mic ground. Atau harusnya ground cukup 1 cukup, jadi cuma 3 kabel. 3 kabel adalah apa? Kontrol, audio in, ground. Udah cukup. Ya. Oke, sederhana dulu. Nah, ini kalau mungkin teman-teman yang sudah jago rakom mau bikin, silakan, saya juga nyontek dari internet. Sekarang kita coba hasilnya bagaimana ya. Kita coba nih hasilnya gimana. Nah, kalau sudah dipasang dia akan seperti ini. Ya, dia akan seperti ini. Nah, ini sih repeater lama nih. Ini UHF nggak penting. UHF nggak penting. Kita akan bikin repeater crossband. Dia UHF akan ke VHF, VHF ke UHF. Oke?
Kita coba dengar suaranya ya. Power on. 3, 6, 7. Ya, ini VHF, ini UHF. 1 2 repeater crossband. Nah, itu ciri khas repeater bunyi cek cek. Ya. 1 1. Yang saya suka adalah repeater ini punya dual band. Jadi RX-nya bisa kita pakai 2 frekuensi, ya. Jadi kita bisa panggil radio ini gampangnya nih. Saya bisa panggil si Fulan radio A ini pakai HT UHF atau pakai radio VHF ya lagi. Jadi repeaternya bisa dibuka pakai 2 frekuensi, pakai frekuensi VHF atau UHF, enak banget. Di sininya terimanya VHF, jadi bisa menjadi repeater crossband atau juga menjadi repeater biasa, ya. Begitu teman-teman atau rekan-rekan semua di tanggal H-3 Lebaran, H-4, H-5 Lebaran, H-4 Lebaran 2021. Dengan kondisi ekonomi yang makin kusut, kita tidak boleh mundur. Moga-moga pandemi cepat hilang, vaksin sudah ada. Dilarang mudik lagi. Aduh. Oke teman-teman, teruslah belajar walau halang rintang menghadang. Mohon maaf lahir batin dan mohon maaf.